Halo semuanya, selamat datang di VLY Studio. Kembali lagi bersama saya, Vera Lois. Oke, kali ini saya akan kembali membahas mengenai tips coding bermanfaat untuk kalian. Oke, kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya dua user yang berbeda yang ditempatkan di dalam tabel yang berbeda, tabel pembelian dan tabel penjualan, itu bisa login di dalam satu tempat yang sama atau di satu form login yang sama. Di sini seperti biasa, saya menggunakan database coba insert dengan tabel pembelian dan tabel penjualan. Jadi misalkan pembelian ini adalah user yang membeli barang. Kemudian tabel penjual ini adalah user yang memasarkan barangnya. Nah, di sini ada username dan password di pembeli dan juga ada username dan password di penjual. Meskipun dia berada di tabel yang berbeda, tentu kita bisa membuatnya melakukan atau login di form login yang sama. Nah, seperti apa caranya? Ikuti terus video ini. Pertama, di sini saya akan persiapan untuk pembuatan dari form loginnya. Pertama, di sini saya akan panggil seperti biasa include config.php ya untuk connection ke database-nya. Jadi di sini menggunakan dua file PHP, itu config.php seperti biasa untuk connection database-nya, dan satu lagi adalah formlogin.php. Masih di project yang sama, yaitu coba insert. Oke, di sini kita akan buat include config, kita akan panggil config.php dengan menggunakan include. Ini saya sertakan koneksi database. Selanjutnya, barulah membuat HTML-nya. Login gitu misalnya. Kemudian, sini body-nya saya akan kasih style supaya cantik. Background-nya saya ganti, background color-nya. Pakai seperti biasa, FFF. FD1 titik koma, kemudian padding 50 px, jadi padding itu pengaturan tengah ya, supaya ada jarak antara data yang ada di tengah atau posisi yang ada di tengah form inputnya dengan bodinya gitu. Oke, selanjutnya di sini saya akan kasih tag div. Kemudian di div-nya juga akan saya kasih style ya. Width 50%. Border radius supaya garis kotaknya jadi melengkung ya. Width biasa, lebarnya cuma saya kasih 50% supaya nggak kepanjangan. Padding seperti biasa tadi. 15px, 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 15px. Kemudian di sini saya kasih margin left-nya supaya berada di tengah ya. Ini tidak responsif ya. Ini cuma di basis desktop aja. 25% aja. Kemudian satu lagi background color-nya adalah white. Karena bodinya sudah background color-nya berbeda ya. Jadi supaya kelihatan ada kotak gitu di tengahnya, makanya saya kasih white. Selanjutnya H3, misalnya judul form login gitu. Form login. Selanjutnya di sini kita buat dulu tag form. Ntar ke bawah, kemudian kasih method post karena kita mau ngepost datanya. Kemudian kasih table, tag table. Kasih class, di sini saya menggunakan library ya, supaya tablenya kelihatan cantik dan formnya juga kelihatan cantik. Kemudian tag th, tag tr, kemudian tag th supaya menebalkan tulisannya. Ya, username. Ini di bawahnya tag td, tag input, text, text, namanya username,
placeholder, masukkan username, kemudian kasih kelas form control supaya lebih cantik formnya. Nanti saya akan menyertakan library di tag head ya. Control. Ini kita copy, kita paste untuk passwordnya. Password kita kasih tipenya password ya. Kemudian name-nya password. Selanjutnya masukkan password. Kemudian ini kita copy sekali lagi. Ini hilangkan, kemudian kita hapus tag inputnya jadi tag button ya. Kemudian kasih type submit biasa. Kemudian name login gitu. Kemudian masuk atau login gitu. Masuk gitu aja. Ini kalau dijalankan, sebelumnya saya akan menambahkan library dulu di atasnya. Ini library-nya, library Bootstrap. Kemudian nah ini belum center ya, belum rata tengah ya. Ini kita buat center untuk judulnya. Oke, kita jalankan lagi. Kemudian buttonnya kita kasih kelas ya. Kan btn. Jadi btn sukses gitu misalnya, supaya warnanya hijau. Oke. Sekarang baru kita buat PHP-nya ya. Atau loginnya, proses loginnya. Ke bawah. Dan tab if iset $post. $post yang mana adalah $post name dari buttonnya. Kemudian kita buat $username, name dari username-nya ya, dari form input username-nya, $post. Karena isian berarti post ya, bukan get. Kalau misalkan datanya ada di samping tombol atau nempel sama tombol, itu biasanya baru pakai get. Password. Atau kalau dia di JavaScript, baru pakai get. Kecuali kalau JavaScript-nya dibuat khusus untuk post. Password. Oke, seperti ini. Sekarang kita buat query select ya. Di sini saya biasanya gunain select count ya. Sebenarnya bisa pakai numRow, tapi saya lebih suka pakai count dengan stylenya saya sendiri. Dicek, kita mau cek pembeli pertama. Jadi kita mau cek apakah username dan passwordnya itu dari user pembeli atau enggak gitu. Jadi MySQL query. Dan $connection ya, seperti biasa. $connection dari MySQL connect-nya. Nah ini ya. Kemudian select count. Nggak usah sebutin kalau mau count kolomnya mana, select bintang count aja. As dari pembeli, itu misalnya. From tabel pembeli. Where username sama dengan petik 1-2 kali $username. Ingat pakai petik karena dia adalah varchar. Dan password. Atau bukan bentuk angka ya. Kalau bentuk angka nggak apa-apa nggak pakai petik. Tapi jaga-jaga aja pakai petik ya semuanya ya. Biar nggak error. Password. Seperti ini. DT. $DT. Pembeli. Sama dengan sini mau pakai MySQL assort aja ya. MySQL assort. Fat assort.
Jadi kalau misalkan datanya jumlahnya cuma 1 gitu, nggak apa-apa pakai MySQL fetch assoc. Cuman kalau misalkan datanya banyak, datanya bukan tampil 1, ya jangan pakai MySQL assoc, tapi MySQL fetch array ya. Biar mau datanya berulang. Cek seperti ini. Ini sudah yang pertama, ini kita copy lagi. Kita paste di bawahnya, ini saya kasih komen ya. Cek tabel pembeli, kemudian ini cek tabel penjual. Sekarang kita akan cek tabel penjual, apakah username passwordnya dari penjual atau dari tabel penjual atau tidak gitu. Jadi kita tinggal ubah yang pembelinya aja ya, karena kebetulan di sini sama ya. Oh, kebetulan ini username-nya harusnya isi username pembeli, username penjual gitu ya. Oke, ini kita tinggal ubah dari pembeli ke penjual. Coba pembeli, data pembeli, penjual. Jadi cek penjual, MySQL connection select count dari penjual, tabel from tabel penjual where username penjual, $username, password penjual, $password. Kemudian di sini kita pakai if ya. Ini hasilnya akan harusnya 0 atau lebih besar dari 0 gitu ya. Jadi harusnya datanya bukan 2, sehingga mungkin di dalam tabelnya itu ada 2 nama username dan password yang sama. Kalau ada yang sampai seperti itu berarti harus dibatasi supaya tidak terjadi persamaan antara username dan password. Kemudian di sini kita buat dt pembeli pertama ya. Kurung kotak. Ada dari pembeli gitu. Ini ya asnya. Sama dengan 0 atau bukan dari pembeli ini, jangan deh, tidak sama dengan 0. Jadi misalkan dia dari pembeli gitu, jadi tidak sama dengan 0, berarti username dan passwordnya itu ada dimiliki oleh dari tabel si pembeli gitu. Kemudian n dt $dt penjual dari penjual sama dengan 0. Yang dalam artian bukan dari si penjual. Jadi dari si pembeli, jadi data loginnya atau username dan passwordnya dari si pembeli dan bukan dari si penjual. Maka di sini kita pecah ya seperti biasa. Pakai alert. Script. Misalkan alert login berhasil. Kemudian window location-nya setelah alertnya muncul, klik OK, dia akan menuju ke misalnya gitu ya, window location sama dengan dashboard pembeli .php. Kemudian else, ini kita copy ya. Kemudian kita pastikan di sini else, tambahkan else if ketika pembelinya sama dengan 0, berarti bukan dari pembeli, dan dari penjualnya tidak sama dengan 0, berarti dari si penjual. Itu kita copy ini, kita pecah dulu. Paste. Login berhasil, berarti dashboard penjual. Misalkan dashboardnya beda ya gitu. Harusnya dashboardnya beda ya, karena kan kalau si pembeli itu berarti kan dia dashboardnya ya khusus untuk transaksi pembelian kayak e-commerce. Kalau misalkan untuk penjual, berarti dia khusus untuk kayak admin gitu. Jadi dia bisa memasukkan barang yang akan dipasarkan seperti itu. Kemudian pakaikan, jangan lupa untuk kurung kurang tutupnya lagi sekali ya. Ini kurung tutup untuk yang di if-nya paling atas ya ini. Jangan lupakan itu karena kalau lupa pasti error ya.
Kemudian kita kasih else lagi sekali. Kalau misalkan datanya semua sama dengan 0, keduanya sama dengan 0, jadi else kalau keduanya sama dengan 0, kita buat script gagal. Jadi window location-nya kita tinggal hapus, kemudian tinggal tambahkan alertnya loginnya ubah jadi gagal login. Atau, login gagal. Oke. Jadi ini dia untuk full script-nya sebelum kita jalankan ya. Jadi untuk yang seperti ini, kita tinggal mau cek ke dalam tabel. Lalu membuat kondisi if kalau seperti ini bagaimana, dan kalau seperti ini bagaimana. Cuman yang kadang-kadang memang untuk menentukan kondisi if itu memang perlu logika atau perlu cara untuk melakukannya. Sekarang kita coba, kita refresh ya. Form untuk tabelnya udah saya isi ya. Kalau untuk yang penjual itu Verania ya passwordnya. Kalau untuk pembeli, dia Lois. Sekarang kita coba login sebagai Verania dulu, atau si penjual ya. Verania. Masuk. Masih ada error ya. Lain salahnya ada pada ini ya, kurang i. Jadi harus teliti. Oke, sekarang kita coba sekali lagi. Verania. Masuk. Login berhasil. Dia Verania berarti dia adalah si penjual harusnya. Jadi harusnya masuk ke dashboard penjual ya. Oke. Nah, dashboard penjual. Cuman di sini karena PHP-nya nggak ada ya. Lalu coba sekali lagi ya. Kita back. Sekarang untuk si pembeli ya. Jadi Lois. Kita masuk. Login berhasil. Ini harusnya si pembeli. Baik, itu dia tadi penjelasannya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.